Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah, tiada puisi yang paling berarti, dan tiada kalimat yang paling melekat. Dialah Allah yang Maha Pengasih, tak pilih kasih. Dialah Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, yang menciptakan alam semesta jagat raya ini secara rapi dan harmonis. Hai, saya Anissa Diantika dari host Lentera Aswaja. Ini akan bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Warik 1 di Institut Ummul Qura Islami. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Ustaz, bagaimana puasanya? Baik. Alhamdulillah. Begini Ustaz, ya seperti yang sudah kita ketahui ya Ustaz, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan pengampunan, bulan yang dimana pahalanya itu dilipat gandakan Ustaz. Nah, apakah bulan Ramadan ini disebut dengan bulan pendidikan Ustaz? Jika benar, apa saja hikmah di balik bulan Ramadan ini yang disebut dengan bulan pendidikan? Oke, terima kasih Anissa. Memang Ramadan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bahkan seluruh perbuatan baik akan diterima dan akan dilipat gandakan. Tetapi ketika berbicara tentang Ramadan merupakan bulan pendidikan, mungkin harus kita garis bawahi kata-kata pendidikan itu sendiri. Kalau umpamanya pendidikan diidentikan dengan semacam tarbiyah, fakultas tarbiyah, pendidikan yang mendidik seseorang menjadi guru, mungkin tidak ada hubungan secara langsung bulan Ramadan. Tetapi kalau umpamanya bulan Ramadan kita hubungkan dengan pendidikan yang sifatnya umum, ya, maka ternyata bukan hanya bulan Ramadan, tapi seluruh apa yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Rasul, seluruhnya itu merupakan pendidikan bagi umat yang beriman. Sehingga di dalamnya Ramadan sudah tentu bagian dari ajaran Allah, bagian yang disampaikan oleh baginda Rasul, sehingga pasti itu termasuk juga kepada bulan yang bulan pendidikan. Oh, jadi seperti itu ya Ustadz ya. Lalu Ustadz, bagaimana sih Ustadz kita meraih keberkahan di bulan suci Ramadan ini yang disebut dengan bulan pendidikan Ustadz? Untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan yang merupakan bulan pendidikan, mungkin sebelumnya harus kita pahami terlebih dahulu faktor apa saja yang dididik oleh bulan Ramadan. Tentunya Ramadan ini sebagai pendidik, sementara kita umat Islam berarti peserta didik. Sehingga ketika kita melaksanakan pendidikan di bulan Ramadan, maka ada yang dididik oleh bulan Ramadan. Tentunya minimal ada 4 faktor yang dididik oleh bulan Ramadan. Yang pertama, faktor jismiyah atau jasadiyah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa posisi tubuh kita ini kan ada jasmani dan rohani. Nah, pertama kali Ramadan tentunya akan mendidik tentang jasmani kita. Apa diantaranya? Diantaranya ketika baginda Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni dan juga Imam Ibnu Asakir kalau tidak salah, dari Aisyah, walaupun hadisnya ada para ulama yang mengatakan dhaif, tetapi untuk fadhailul amal tidak jadi masalah ya. Kata baginda Rasul, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, berarti di sini salah satu pendidikan yang kita dapatkan, terutama yang berhubungan langsung dengan jasad atau jasmani, ini tentang faktor menjaga kesehatan. Yaitu menjaga kesehatan itu bukan hanya hal yang sepele yang tidak diatur oleh agama. Justru menjaga kesehatan itu hal yang sangat sakral. Bahkan kalau umpamanya kita lihat dalam maqasidus syariah, menjadi tujuan syarak yang kedua itu hifzun nafsi, menjaga jiwa. Nah, bagaimana umpamanya pendidikan kita ketika di bulan Ramadan ini dididik ketika tubuh kita yang setiap hari kita pakai, kalau ibarat mesin, setiap hari mesin dipakai, maka lama-kelamaan tentu akan aus, akan cepat
ruksak, Iya, rusak ya Ustaz. maka harus diistirahatkan. Diistirahatkannya inilah umpamanya di bulan Ramadan, sehingga Masya untuk Allah. tubuh pasti manfaatnya akan sangat besar. Mana buktinya lagi? Jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 ada potongan ayat kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasalah itu jauh lebih baik untukmu in kuntum ta'lamun apabila kalian mengetahuinya. Sehingga kalau kita mengetahui makna puasa ini akan jauh lebih baik, bukan hanya untuk jasmani kita tetapi tentunya nanti untuk rohani. Itu yang pertama, jasmani. Kita akan membahas semuanya atau gimana? Masalah Silakan. lumayan agak panjang. Hah? Panjang Ustaz ya. Oke. Gimana? Silakan Ustaz dibahas Oke, semuanya. Oke. Yang kedua setelah jasmani tentunya ada juga umpamanya masalah muamalah atau masalah kehidupan kita sehari-hari atau yang sifatnya sosial. Kenapa sebabnya? Sebab ketika kita melaksanakan puasa, orang kaya, orang miskin sama. Dia harus menahan makan, menahan minum dari mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Sama, bukan hanya orang miskin, tapi orang kaya pun sama. Dalam arti ini bagaimana caranya supaya orang kaya pun merasakan kesusahan orang-orang miskin. Orang miskin bisa jadi dia tiap hari merasakan kelaparan, kehausan. Bukan hanya siang tapi bisa jadi malam hari. Tapi orang kaya di bulan Ramadan dia hanya merasakan kehausan dan kelaparan hanya siang hari saja. Sementara malam hari dia bisa berbalas dendam pada makanan yang ditahan-tahan di siang hari kan. Nah, artinya ketika umpamanya kita dalam kehidupan sehari-hari harus menimbulkan rasa simpati, kepedulian sosial kepada masyarakat miskin, apalagi terhadap tetangga. Bahkan kata baginda Rasul dalam hadis hasannya, beliau mengatakan ma amana bi man bata shib'an wajaruhu ja'iun fi janbihi wa huwa ya'lamu bih. Jadi kata baginda Rasul, tidak disebut orang yang iman kepadaku, orang yang mampu tidur terlelap di malam hari dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar, dan orang kaya tadi mengetahuinya. Berarti kalau kita tidak punya kepedulian sosial terutama terhadap fakir miskin, maka itu dianggap sebagai orang yang tidak beriman kepada baginda Rasul. Maka ini menjadi faktor kedua pendidikan, yaitu pendidikan sosial atau Pendidikan banyak sosial, muamalah. Ustaz. Kemudian yang ketiga ada faktor ruhiyah. Jangan dulu ruhiyah, ilmiah, keilmuan. Gitu. Kita lihat umpamanya ketika bulan Ramadan semakin marak, semakin gencar majelis-majelis ilmu dilaksanakan. Bisa jadi umpamanya Anissa tadarus Al-Quran hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan saja tadarusnya. Bulan yang lain, berarti ini menunjukkan ketika di bulan Ramadan meningkat keilmuan kita, pengajian-pengajian. Bahkan itu juga tadi ketika umpamanya kita bandingkan atau kita yakini dan kita dasari dengan salah satu ucapan baginda Rasul dalam Tangkiul Qaul, dikatakan manin taqalla liyata'allama ilman ghufirallahu qabla ayakhtua. Barang siapa yang berpindah tempat untuk mencari ilmu, berarti berangkat mencari ilmu, ghufirallahu qabla ayakhtua, maka dosanya akan diampuni sebelum dia melangkahkan kaki. Ya, subhanallah. Diampuni, Ustaz, Apalagi ya, sebelum melangkahkan kaki. sebelum melangkahkan Masya kaki, dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Walaupun tentunya as-saghair, dosa-dosa yang kecil, apalagi kalau di dalam bulan Ramadan. Nah, sehingga kita bisa lihat kan dengan fakta dan kenyataan yang ada, setiap bulan Ramadan setiap masjid, setiap musola selalu mengadakan tadarus, bahkan majelis-majelis ilmu, bahkan ada juga kultum kan, bukan kuliah terserah antum ya tapi kuliah 7 menit. Artinya di situ umpamanya banyak media, banyak sarana yang digunakan untuk meningkatkan keilmuan. Ini faktor yang ketiga. Dan yang terakhir ini faktor tentunya ruhani kita. Ini yang paling utama. Ketika umpamanya kita Ramadan, tentunya akan mendidik rohani kita.
akan mendidik keimanan yang ada di dalam rohani kita. Ketika umpamanya kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, maka kita dituntut untuk beriman pada Allah, melaksanakan segala sesuatu hanya karena Allah. Apalagi masalah saum. Kata baginda Rasul dalam hadis Imam Muslim dikatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal Bani Adam untuk orang tersebut. Bahkan nanti akan dibalas sampai ila sab'i mi'ati di'afin, sampai 700 lipat. Tapi kemudian qala Allah berfirman, berarti ini hadisnya hadis qudsi. Kata Allah, illa saumu fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali saum, karena saum itu hanya untukku dan aku yang akan langsung membalas pahala bagi saum. Kenapa sebabnya? Sebab saum diantara pekerjaan ruh yang dilakukan oleh rohani kita. Rohani ini sifatnya rahasia. Ya, kita tidak tahu umpamanya, walaupun kita ada dalam satu majelis atau umpamanya berdampingan, dengan ucapan bisa jadi mengaku sama-sama saum, tapi belum tentu sama-sama saum. Kenapa? Yang tahu hanya orang tersebut dan Allah. Dengan Allah. Iya kan? Makanya yang namanya saum ini ibadah sir, ibadah yang rahasia, yang hanya diketahui oleh dirinya dan juga Allah. Tetapi nanti akan ada pendidikan yang optimal dari pendidikan ruhani yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan amal-amal secara sir. Di antaranya ada fadhilul amal. Baginda Rasul mengatakan dalam Duratun Nasihin itu, kata baginda Rasul, idza kana yaumal qiyamah yaji'u qaumun lahu ajnihatun ka ajnihatit tayr. Kata baginda Rasul, apabila nanti datang hari kiamat, yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka ajnihatit tayr, maka akan datang satu kaum tersebut mempunyai toir, mempunyai ajnihah, mempunyai kalau burung sayap. Lahum ajnihatun ka ajnihatit toir. Jadi kaum tersebut mempunyai sayap ka ajnihatit toir, seperti sayapnya burung. Sayapnya burung. Seperti burung yang bersayap. Kaum tersebut yatiruna ila hitanil jannah. Kaum tersebut kemudian terbang mengitari tembok atau gerbang surga. Sementara kita yakin di surga ada penjaga. Maka oleh penjaga ditanya, qala khazinul jannah. Maka penjaga surga ini bertanya, man antum? Siapakah kalian? Yang apa? Yang terbang sampai ke gerbang surga. Kata kaum tersebut yang terbang, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami bagian dari umat baginda Rasul. Nah, kemudian malaikat penjaga tersebut bertanya, hal ra'aitumul hisab? Hal ra'aitumus sirat? Apakah kalian melihat hisab? Hisab itu berarti perhitungan amal yang harus ditanggung jawabi. Kemudian hal ra'aitumus sirat? Apakah kalian melihat siratul mustaqim, jembatan yang harus dilalui? Maka kaum tersebut mengatakan, fayaquluna la. Mereka mengatakan tidak, kami tidak melihat hisab, kami tidak melihat sirat. Kemudian malaikat penjaga bertanya, bima wajadtum hadhil darajat? Dengan apa kalian bisa menempuh derajat atau kemuliaan ini, bisa mencapai kemuliaan ini? Nah, maka kaum tersebut mengatakan, fayaquluna nahnu abadanallaha sirran fid dunya wa adkhalnal jannata sirran fil akhirah. Kami beribadah kepada Allah secara rahasia di alam dunia, maka Allah memasukkan kami ke dalam surga secara rahasia juga, kan gitu. Ya, berarti ketika kita melaksanakan amal baik, jangan ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Kebanyakan orang gitu saja. Yang paling utama sirran. Ini kita yang cukup hanya Allah yang mengetahui untuk beberapa perbuatan. Tapi kalau umpamanya memang perbuatannya memang yang harus disiarkan, harus seperti sholat berjamaah, memang harus berjamaah, harus terlihat. Kalau itu tidak bisa umpamanya sir, harus umpamanya diinikan. Tapi kalau umpamanya yang sunat-sunat atau yang lainnya, yang lebih baik itu untuk dirahasiakan. Maka ketika kita banyak melakukan kebaikan secara rahasia karena Allah di dunia, maka Allah akan memasukkan kita di akhirat dengan rahasia juga.
Oke, itu berarti 4 faktor itulah. Terima kasih Ustadz, semoga bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan ya Ustadz ya, Amin, dalam amin, kehidupan amin. kita sehari-hari agar kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin. Terkadang kan kita punya banyak teman, harta yang melimpah, kita punya segalanya, tapi kita tidak mendapatkan sakinah Ustadz di dalam hati kita. Kita tidak merasakan ketenangan. Semoga dengan ini Ustadz sampaikan mendapatkan pelajaran, khususnya untuk teman-teman yang menonton. Selanjutnya Ustadz, ada gak sih Ustadz kisah atau sejarah di balik bulan Ramadan ini yang disebut dengan bulan pendidikan Ustadz? Oke. Kalau pertanyaannya adakah kisah atau sejarah bulan Ramadan dengan pendidikan? Tadi kembali ya. Kalau umpamanya pendidikan secara khusus memang tidak ada. Tetapi kalau umpamanya perbuatan yang mengandung pendidikan, yang mengandung nilai-nilai pendidikan sudah pasti ada. Itu ya, diantaranya kita ketahui ini yang mengandung pendidikan ya, bahwa disyariatkannya saum Ramadan, diwajibkannya puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijriyah, dan ketika itu dalam keadaan perangnya perang yang pertama, perang antara Muslim dengan kafir, yaitu perang Badar. Sementara kita tahu bahwa perang merupakan ibadah yang harus dikeluarkan dengan sekuat tenaga. Kita umpamanya berpaling sedikit, kita yang jadi korban. Itu perang kan? Kita umpamanya tidak fokus, kita yang bisa jadi korban. Maka kan butuh fokus yang tinggi. Ketika perang merupakan amaliyah yang sangat berat, kemudian ternyata Allah mewajibkan saum juga di bulan tersebut. Oh, ini berarti benar-benar cobaan yang sangat berat, sangat dahsyat kepada para sahabat. Tetapi ternyata karena memang sahabat digembleng langsung oleh baginda Rasul, dididik oleh baginda Rasul secara langsung, maka seberat apapun cobaan yang diberikan ternyata sabar oleh beliau diterima, sehingga saum tetap dilaksanakan dan perang pun tetap dilaksanakan. Sehingga harusnya kita malu apabila dalam keadaan puasa justru kita menyedikitkan rutinitas kita dengan alasan saum. Kita harus malu kepada para sahabat sedang perang, tapi tetap tidak sama sekali, tetap tidak disedikitkan, tidak dikecilkan gitu kan, rutinitas para sahabat. Mungkin pendidikan yang sangat berharga. Saulu ya, perjuangan sahabat dulu. Betul. Ini Ustadz, Nisa mau cerita ya Ustadz ya. Kan Nisa mau beli bukan Ustadz sama teman Nisa. Nah kan jalanan kan macet ya Ustadz ya. Nah udah gitu nggak sengaja ini teman Nisa ketabrak Ustadz di jalan. Terus dia emosi Ustadz. Apakah dengan emosi atau membuat orang emosi gitu Ustadz bisa membatalkan puasa Ustadz? Oke, kalau umpamanya dari perbuatan ya yang bisa membatalkan puasa. Kalau yang bisa membatalkan puasa langsung itu sebenarnya hanya sedikit saja ya, dalam kitab-kitab fikih apalagi fikih Syafi'iyah hanya kisarannya yaitu man akala wa syariba wal jima fi naharin amidan gitu. Jadi orang yang makan, yang minum, yang berhubungan badan dengan istrinya di siang hari dengan secara sengaja itu yang membatalkan puasa. Nah, sekarang bagaimana kalau yang emosi atau yang marah-marah gitu? Kalau yang marah-marah atau emosi kan berarti kita belum mampu melaksanakan makna dari puasa itu sendiri. Puasa itu kan bagian dari kesabaran. Sabar itu berarti kan diantaranya menahan amarah. Yang itu berarti kalau umpamanya kita puasa tetap marah juga, berarti tahapan menahan amarahnya belum bisa dikendalikan. Tetapi belum tentu juga itu membatalkan pahala puasa. Karena apa? Karena nanti tergantung marahnya karena apa? Karena kalau umpamanya marahnya karena agama, marahnya karena Allah, kalau memang harus wajib kita marah. Tapi kalau umpamanya untuk diri pribadi biasanya justru dituntut untuk
lebih baik memaafkan. Ya, maaf. kalau agama yang dihina baru wajib marah, harus marah walaupun bulan Ramadan. Iya Ustadz, Contohnya tadi membela kan agama Ustadz ya. perang tetap berlangsung kan gitu. Walaupun perang tidak didasari dengan kemarahan tentunya gitu. Tetapi itu nanti tentunya akan merusak pada pahala saja ya, pahala yang didapatkan orang tersebut ketika melaksanakan saum. Oh, tapi jadi mengurangi pahala Ustadz ya? Betul. Baik Ustadz, sebelum closing statement, apakah ada pesan-pesan Ustadz yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa atau pelajar mungkin yang sedang menonton mengenai terkait tema kita Ustadz hari ini, hikmah Ramadan sebagai bulan pendidikan. Silakan Ustadz. Baik, terakhir mungkin kita lihat samrotus saum ya. Samrotus saum kalau umpamanya dalam saya Ali As-Sobuni ya, itu dijelaskan berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. Tentunya bisa kita tarik kesimpulan hanya buah dari puasa atau harapan dari puasa itu 3. Pertama tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 185, la'allakum tashkurun. Dan yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 186, la'allahum yarsyudun. Jadi puasa seharusnya kita berusaha satu untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam arti kita mampu melaksanakan seluruh perintah Allah dan mampu menghindari seluruh larangan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Kita dituntut untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya sekedar kita mengatakan alhamdulillah atau tabjilu bin ni'mah, mengatakan terima kasih, tetapi ternyata kita berusaha bersyukur itu sorful abdi jami'a ma'an amallah ilahi minas sam'i wal basari wa ghairihi ma liajrillah. Jadi ketika kita mampu menjalankan seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah di jalan yang diridhai Allah, maka itulah bentuk syukur. Maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, hendaknya kita jalankan berdasarkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itu la'allakum tashkurun. Tentunya untuk mencapai ketakwaan dan juga untuk bisa bersyukur harus ada petunjuk. La'allahum yarsyudun. Kita harus mempunyai petunjuk. Apa diantaranya? Irsyadu ustad. Harus ada petunjuk dari guru. Guru nanti guru kita yang akan menjelaskan Al-Quran, yang akan menjelaskan Al-Hadits. Maka diharapkan juga kita dituntut untuk selalu berguru. Jangan umpamanya menyerah dalam mencari ilmu. Terima kasih Ustadz sudah nemenin Sama-sama. Nisa jadi banyak tahu nih Ustadz. Nah buat teman-teman yang di rumah, jika ada pertanyaan boleh komen di bawah ini. Dan jangan lupa like ya Ustadz ya, komen, share, and subscribe. Terima kasih Ustadz. Ustadz selamat menunaikan ibadah puasa. Dan buat teman-teman yang di rumah juga selamat menunaikan ibadah puasa dan semangat puasanya buat teman-teman yang di rumah. Dan juga kita jangan lupa pokoknya share karena agar kita menambahkan ilmu ya Ustadz ya. Betul. Menambah ilmu, menambah silaturahmi, menambah pahala. Kita share yang kebaikan. Seperti dalam hadis riwayat Muslim Ustadz ya. Mandala ala khairin falahu misru azri failihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan memperoleh pahala yang sama Ustadz dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Amin. Sampai jumpa dari saya host Anissa Diantika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.